Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi Goodnighter 4. Di video kali ini kita akan membahas tentang controller. Untuk controller sendiri, bagi teman-teman yang belum familiar gitu untuk framework misalnya apalagi untuk CI. Jadi controller itu adalah sebuah bisa dibilang jantungnya sih dari sistem yang dibuat. Karena ketika kita mau akses sebuah URL atau URI, itu kita akan mengeksekusi sebuah controller. Misal di sini kita punya halaman CI 4 ini ya. Setelah itu kita mau panggil home. Nah, home yang akan kita panggil ini sebenarnya adalah nama dari controller. Terlepas nanti kita bisa custom di dalam root nantinya. Tapi kita di sini secara defaultnya kayak gini. Jadi ketika kita panggil home, maka nanti yang akan kita eksekusi adalah sebuah controller home. Nah, seperti itulah intinya. Selanjutnya ketika kita panggil lagi home, setelah itu ada segmentasi selanjutnya. Di C itu namanya segmentasi. Misalnya kita panggil detail di sini, maka yang akan kita panggil sebenarnya adalah controller home dengan metode detail. Dan selanjutnya kalau kita tambahkan segmentasi lagi, di sini misalnya kita tambahkan 1 misalnya. Nah, maka di sini nilai dari segmentasi selanjutnya dari detail ini dianggap sebagai parameter. Jadi nanti parameter ini yang bisa kita ambil nilainya di dalam sebuah metode. Ringkasnya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu tentang controller, itulah fungsi controller. Makanya control ini sangat penting. Oke, jadi bagaimana cara untuk bikin controller? Jadi bagi teman-teman yang sudah terbiasa untuk pakai CI 3, sebenarnya tidak akan ada kendala sih untuk di CI 4 ini. Karena metodenya sama aja dan ya teorinya sama aja. Tapi perbedaannya cuma di bagian cara codingnya aja sih. Nah, jadi kita akan coba untuk tadi home detail, tapi tidak, kita akan coba siswa ya. Kita akan coba untuk mengambil data siswa ceritanya, tapi tidak akan ada database-nya. Jadi ceritanya kita mau akses halaman siswa. Nah, di sini kita error karena kita belum bikin controllernya. Oke, sekarang kita akan bikin controllernya. Cara bikin controllernya kita ke app, setelah itu ke controllers. Ya, bikin aja nama baru siswa. Ingat harus huruf besar di awal atau kapital di awal, setelah itu sisanya huruf kecil. Nah, selanjutnya kita bisa ngikut ini. Kita ke siswa, kita tambahkan namespace-nya. Namespace, PHP, namespace. Nah, ini posisinya di dalam app ya. Setelah itu controller. Oke, selanjutnya adalah kita mengambil metode object controllers di CI. Nah, setelah kita ambil kayak gini, kita bisa deskripsikan nama kelasnya. Kelas siswa. Ingat, dalam penulisan si controller itu untuk nama kelas, nama filenya itu harus diawali dengan huruf kapital. Dan selanjutnya tidak boleh ada lagi huruf kapital. Jadi artinya kalau siswa detail misalnya, dia harus huruf kecil selanjutnya. Tidak boleh ada huruf besar lagi. Kayak gitu tidak boleh. Jadi harus kayak gini. Dan tidak boleh ada yang kayak gini. Dia harus nyambung. Secara estetikanya seperti itu. Selanjutnya kita langsung aja bisa extend controller. Extend controller. Nah, setelah itu di sini kita bisa bikin kayak kelas biasanya lah. Kayak gitu. Oke, kelasnya sudah ada. Nah, cuman masih error. Oke, ini ada Goodnighter. Oh, oke ya. Aku lupa kasih ini ya. Oke, error karena kita belum bikin metode index. Jadi di CI ketika kita load sebuah halaman dan kita load sebuah file controller, yang menjadi induknya itulah sebuah metode index. Jadi di sini kita harus bikin metode index. Public function index. Echo halaman siswa. Nah, kayak gini. Ya, ini sukses ya kan? Artinya kita sudah punya halaman siswa. Selanjutnya kalau kita mau ngambil detail misalnya di sini slash selanjutnya segmentasi selanjutnya detail. Nah, ini error karena kita belum membuat metodenya lagi. Jadi metodenya tadi kayak gitu. Jadi siswa ini adalah kelasnya, detailnya adalah metodenya. Jadi kita bikin lagi function baru untuk detail.
Nah, jadi ini adalah halaman detail siswa. Sekarang kita refresh. Nah, sekarang halaman detail siswanya sudah bisa kita akses. Selanjutnya kalau segmentasinya kita tambah lagi, ini artinya adalah sebuah parameter. Nah, tidak terjadi apa-apa karena kita hanya akses si metode detail. Sedangkan satu ini apa gitu? Ini kita bisa ambil menjadi sebuah parameter. Jadi ini bisa tambahkan ID misalnya. Setelah itu kita kasih nilai default biar nanti ketika tidak ada apa-apanya dia tidak error. Setelah itu di sini kita bisa tambahkan ID-nya. Refresh. Oke, tidak ada. 1. Nah, halaman detail siswa 1. Jadi begitulah untuk membuat sebuah controller. Selanjutnya di CI khususnya CI3 itu ada yang namanya function construct ya. Jadi kita bisa bikin function construct. Nah, function construct ini apa? Function construct ini adalah function default yang kita load di dalam sebuah kelas. Jadi ketika kita bikin construct itu artinya dia langsung di load tanpa kita apa-apakan karena kita membuat kayak gini dan di echo test artinya tes ini akan langsung muncul otomatis. Jadi di CI4 itu masih bisa menggunakan function construct. Kalau di CI3 kita harus mengeksekusinya menggunakan parent. Jadi di CI3 harus ditambahkan parent. Kayak gini. Nah, tapi di CI4 tidak boleh. Jadi kalau kalian dari CI3 migrasi ke CI4 itu kalau kalian pakai construct itu hapus untuk bagian parentnya. Jadi karena di CI4 tidak boleh lagi menggunakan parent. Kayak gitu. Jadi seperti itu aja untuk pembahasan kali ini. Intinya adalah ketika kita mau akses sebuah halaman itu akan melibatkan sebuah controller. Jadi controller ini memang sangat-sangat penting. Jadi itu aja sih untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar CI. Berarti ini juga segmen untuk materi CI. Kalau ada salah kurang itu silahkan kalian komentar aja di kolom komentar. Ya mungkin aku hilap gitu ya, ketinggalan misalnya ya silahkan kalian sampaikan di kolom komentar. Oke, demikian video kali ini. Like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian tidak suka. Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.